Pemirsa, selamat pagi Indonesia. Nah, bisa dilihat sekarang saya lagi ada di dapur. Dapurnya siapa? Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu Siska. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak. Selamat pagi sahabat-sahabatku tercinta. Apa kabar? Baik, pastinya Bu Siska. Apalagi terima kasih kita sudah di dapurnya Bu Siska. Katanya mau ngajak kita masak nih Bu. Iya, jadi Masak apa Bu? masak yang gampang saja. Kayak Mbak kan sibuk kantor. Berangkat pagi, malam pulang, sempat mampir supermarket atau pasar suruhan. Nah, kita membuat asem-asem daging sapi aja. Asam-asam daging sapi. Iya. Oke, bahannya Nah, apa aja nih Bu? Bahannya ada daging sapi, Pasti. itu daging sop. Kalau beli daging sop berarti ada dagingnya, ada lemaknya. Dan potongin langsung bisa ya Bu ya? Bisa. Nah, kemudian ada daun salam, daun jeruk, kemudian ada jahe yang dimemarkan itu dalam ada. Kemudian bumbu-bumbu ini apa? Cabai merah besar, cabai hijau besar, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat hijau, tomat merah, dan menjadi enaknya asam-asam ini pakai kecap manis. Kecap manis. Nah, Oke. ada minyak di sana itu untuk menumis bumbunya. Oke, Mbak. Oke. Kita siapkan dulu. Dan nah, mungkin ini yang agak sulit. Tambahannya. Ya, tambahan ini belimbing sayur atau belimbing wuluh. Belimbing bulu. Iya, biasanya banyak di kebun-kebun itu yang nanam ya. Nah, pertama kali kita mau masaknya dari mana dulu nih Bu? Nah, kita harus merebus daging. Nah, ini saya apa namanya? Airnya Didihkan. direbus. Nah, merebus daging itu juga kita harus didihkan air dulu, baru kita masukkan dagingnya. Mengapa demikian? Nanti kalau kita barengan masuknya, Iya. otomatis dia berfungsi sebagai pencuci dagingnya ini. Di sini kan kayaknya bercampur semua, benar. darahnya keluar, nanti aromanya kurang enak ya. Ini udah panas tadinya ya, udah mendidih. Nah, ini saya masukkan di sini. Ini dia. Nah, ini kita rebus dulu sampai matang. Nah, ngerebusnya harus ditambah dengan apa? Supaya enak, kita kasih ini. Apa itu Bu? Batang serai, daun salam, ini udah saya masukkan sekalian ya. Daun jeruk, nah ini kita masukkan. Ada jahe, ada lengkuas. Udah, ini kita rebus sampai matang. Berapa lama tuh Bu? Tergantung, kalau apinya kenceng ya dia cepat, setengah jam lah. Setengah jam. Iya. Nah, ini kita sekarang potong-potong Mbak. Kita potong-potong semua. Motongnya nggak usah apa khusus gimana, nggak usah, bisanya aja motongnya. Bisa bulat ya bulat saja seperti ini. Bisa serong ya potong serong. Itu Mbak ya. Nah, ini gini. Udah ini dipotongin semuanya. Nanti kalau di rumah Mbak pulang kerja nggak sempat, ya potong menjadi 5 bagian ya sudah cukup. Yang penting kan aromanya dia dapat. Menjaga aroma aja ya. Iya. Nah, ini nanti belimbing sayurnya kita potongin gini. Boleh nanti terakhir. Nah, nanti tomatnya terakhir. Tomatnya. Sekarang cabai apa kita tumis ya? Iya Bu. Nih di sini. Pakai minyak ya sedikit. Iya, minyaknya sedikit aja. Terus ini. Yang sudah diiris tadi Bu semuanya ya? Iya, semuanya aja kecuali ini. Kecuali belimbing. Kecuali belimbing. Nah, saya masukkan ya sampai layu. Sampai layu semuanya. Sampai Duh, udah wangi nih. Jadi langsung. Asal jangan bersin. Bukan bersin Bu, ini jadinya lapar. Lapar. Bentar lagi bisa cicipin. Nah, ini sudah layu Mbak. Udah kan? Sudah Kelihatannya layu. Matikan. Asal layu ya? Ya, masukkan kemari. Langsung masukin semuanya. Iya, oke. Nah, Mbak aduk. Mbak aduk. Udah. Ini saya kasih kecapnya. Kecap manis. Iya. Mbak cicipin dulu. Ya. Cicipin langsung ambil banyak apa-apa ya Bu ya? Ambil dagingnya juga nggak apa-apa. Enak. Benar. Benar. Mungkin kurang asin sedikit kali Bu. Saya Iya. manis. Kalau suka pedas gimana Bu? Pedes? Gampang. Cabai rawit masukin. Tambahin lagi cabai rawit nanti. Oh Iya. belum ya Bu tadi kita Iya, ya? belum. Nah, ini tomat juga belum diiris. Ayo Mbak, sekarang belimbing sayurnya diiris sama tomat. Oke, diiris lagi ya Bu? Iya, diiris. Sesuka hati ngirisnya. Yang bisa suka hati. Tomat hijau. Dah, tomat hijau kasih 2 aja. Ini nggak usah banyak-banyak. Oke.
Nah, Ibu ini udah mendidih nih, Bu. Ya, nah ini sekarang saatnya kita menambahkan tomat, Mbak. Oke, tomat dulu, Ibu. Iya, boleh. Nah, pelan-pelan boleh, hati-hati. Tomat, terus belimbing sayur. Pilih satu semuanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Campur semuanya. Iya. Kenapa dia nggak dari tadi dimasukkan? Karena kalau layu kurang enak. Jadi harus sini Oh, sini. Nah, Oke. oke. Ini nasinya kita sudah siapin, Mbak. Nah, ini untuk makannya nanti. Nanti mendidih sebentar lagi ya. Terus Mbak, Makannya temennya emping ya nih, Bu? iya kalau nggak ada kerupuk kan nggak enak. Bener, nggak ada yang gurih-gurih, garing-garing gimana gitu ya. Iya. Nah, selalu bersama kerupuk. Nah, Bu Siska, kalau ini kan kita lagi bikin yang daging. Iya. Selain daging bisa nggak sih kita bikin asam-asam, misalkan ayam gitu, boleh? Boleh, kalau nggak makan daging sapi boleh, ayam boleh, ikan pun boleh. Caranya sama, Bu? Caranya sama. Nah, kalau ikan itu tidak direbus dulu, enggak. Karena ikan itu kan masaknya cepat. Iya. Jadi sesudah ada bumbu baru dimasukkan ikannya. Kalau enggak nanti ikannya jadi Lembek, hancur. Nah, ini udah siap. Sudah cantik ya, Bu ya? Ya, Siap. nah, ini akan lebih cantik lagi kalau mau pedas tadi kan. Mau, Bu, pasti. Nah, ini tambahin cabai rawitnya boleh dimasukkan. Boleh. Diiris dulu nanti. Enggak, Langsung. Oh, langsung. Sekarang Jangan diiris. boleh, Bu, masukin ya? Pas panas saja, masukkan. Ya, boleh. Segini. Nah, cantik. Nggak Udah. semuanya kok, cukup. Ya, ini nanti Mbak tinggal ngambil. Oke. Yang diaduk dulu ya. Ya. Nah, ini Sudah. sudah, Bu. Udah jadi dah. Sudah jadi, bisa langsung Udah dipakai kelihatan ya? belum ya? Sampai di rumah kelihatan nggak ini udah mendidih nih semua? pemirsa coba dilihat bawah ya. Ini udah mendidih ya tuh dari bawah. Udah ya? Tuh apinya juga udah. Api juga bilang udah selesai, gitu. Bener, saya matikan ya. Oke, Mbak siapin. Pilih. Pilih ya, banyakin dagingnya ya, Bu ya. Boleh. Semuanya harus lengkap, ada belimbing, daging. Boleh. Ini nasinya sudah menunggu temannya ini. Oh, udah dinantikan ya, Bu ya? Iya, temannya Dirindukan. coming. Cil. Dirindukan temannya ini. Iya, kuahnya sayang. Nah, Ya, Yes. pinter. Sudah Cukup? cantik. bagaimana, Bu? Cukup ya? Oh, cukup sekali. Kasih satu porsi dulu nih, nanti biar semuanya kebagian. Iya, oh, pinter nih. Dagingnya tidak terlalu banyak. Dulu, ya. Kalau masa penataan, biarlah Ibu Siska yang ahli menata ya, Bu. Ini tadi. Terus, nah, bagaimana Bu Siska? Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Nah, kalau udah denger kayak gitu, langsung rasanya pengen mencoba, pengen makan, pengen ngabisin Bu Siska. Nah, Bu Siska terima kasih. Sama-sama sayang. ngajakin Doa kita. saya semua perempuan Indonesia membuat ini di rumah untuk keluarga tercinta. Amin. Bukan hanya perempuan juga Bu Siska, semuanya Iya harus dong. bisa dong. Oh iya, bapak-bapak sekarang banyak yang pintar Benar, masak. betul. Nah, itu dia pemirsa, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Hanya Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, makan di restoran mungkin jadi hal yang sudah biasa, namun bisa jadi luar biasa saat yang memasak adalah le petit chef atau yang dalam bahasa artinya adalah chef kecil. Nah, apa yang menjadi menarik dan berbeda untuk kepuasan para penikmat kuliner? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Le Petit Chef. Kalau di bahasa Prancis, Le Petit itu artinya si kecil. Nah, kalau Le Petit Chef, apakah artinya ini chefnya memang masih anak-anak atau chefnya yang bertubuh mungil atau kecil? Nah, daripada semakin menebak-nebak, saya sekarang dapat kesempatan emas untuk jadi salah satu tamu pertama dari Le Petit Chef di Indonesia. Tak biasanya tamu dipersilahkan masuk ke ruangan gelap. Di atas meja pun tak ada alat makan, hanya ada buku dan kami pun hanya diarahkan untuk membuka buku di bagian tengah oleh seorang narator. Dan seketika
muncul seorang chef mini yang tingginya hanya 58 mm. Ia bercerita bahwa kami akan diajak untuk mengikuti jejak Marco Polo. Kira-kira seperti apa ya? Cerita dimulai di Marseille, Prancis, ketika Le Petit Chef akhirnya mengarungi laut seperti Marco Polo yang melakukan perjalanan menyusuri jalur sutra. Oh ya, setiap cerita ternyata menjadi pengantar untuk makanan dihidangkan, seperti makanan pembuka ini. Sesuai dengan penyajiannya yang ala bawah laut, hidangan ini pun sukses memberikan sensasi segar di mulut. Karamnya kapal menjadi awal petualangan Le Petit Chef mencari bahan masakan akan karam. Wah, lagi-lagi penyajian makanannya memukau, otentik Timur Tengah. Begitupun rasanya. Di tengah perjalanan, Le Petit Chef pun bersahabat dengan seekor burung yang akhirnya menerbangkannya ke wilayah-wilayah lain seperti ke India saat Festival Warna atau Holi. Oke, jadi ini makanan ketiga dari India. Ini diserve pakai rantang ala India gitu. Dan makanan di dalamnya ini India banget karena ada roti prata. Oh, katanya kalau India harus makan pakai tangan. Nah, rotinya kita cocol. Nih, bener nggak ya makannya kayak gini? Ini enak banget. Ini kayak kari. Bold banget rasa karinya. Enak banget, beneran enaknya. Meninggalkan daratan India, Le Petit Chef menginjakkan kaki di Himalaya. Kali ini saya dibuat terpukau dengan penyajian lemon sorbet dan masala chai. Seakan kami ikut merasakan dinginnya Himalaya. So the Himalayas are home to the highest mountain. Dingin. Tapi ada cutnya gitu ya. Tapi enak. Kayak nggak perlu tahu lah ini apa, tapi enak banget. Hingga akhirnya Le Petit Chef tiba di tujuan akhir, Tiongkok. Kami pun disuguhi masakan laut dengan olahan khas negeri tirai bambu. Nah, ini yang terakhir untuk dessert. Ini seru banget, dari tadi kan kita dilihatin gimana dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara yang lain. Nah, sekarang kita bisa melihat benar-benar keahliannya sebagai seorang chef, Le Petit Chef. Nih, lagi dimasakin. Seru banget. Wih, jadi naga. Ya, Le Petit Chef bukanlah koki sungguhan. Ia adalah karakter yang diciptakan oleh Dinner Time Story. Dengan teknik optik khusus dan distorsi, efek 3 dimensi yang diproyeksikan ke meja makan membuat Le Petit Chef terasa nyata. So we wanted to do something that has never seen before and that combines what people like the most in life. Everybody likes to usually eat, have a good meal. Everybody's very much into their technology, so that's another element. Cinema, entertainment, those are all elements that everybody can relate to. And so the only way to sort of bring them all together was with Le Petit Chef. 2 jam sudah tadi di dalam, rasanya kayak traveling sambil kulineran karena dalam waktu 2 jam bisa ngerasain banyak banget makanan dari Arab, dari Tiongkok, dari Eropa juga tadi ada kayaknya sih, dari Perancis banyak banget. Tapi yang paling berasa atau yang teringat saat keluar dari ruangan adalah Le Petit Chef-nya sendiri karena tadi seru banget. Pindah-pindah negara, naik burung, terus terakhir juga tadi di makanan penutup atau dessertnya masak sendiri di depan kita. Nah, rasanya tadi juga komplit, semua jenis rasa ada, teksturnya ada, semuanya komplit. Aduh, menyenangkan ya, sangat entertaining, makanannya enak, ambience-nya lucu. Pas kita sebelum makan itu dikasih 3D mappingnya, ada projectionnya, jadi ada jalan ceritanya yang seru banget. Dan pas menikmati makanannya jadi kayak berasa feel-nya beda banget, bukan fine dining tapi fun dining.
Nah, pengalaman unik ini bisa Anda rasakan di Sea Steak and Seafood Restaurant Grand Hyatt Jakarta mulai 8 Oktober hingga 23 Desember 2019. Harganya bervariasi untuk 6 set menu, mulai dari Rp1.400.000 hingga Rp2.400.000, terbuka untuk 2 sesi reservasi untuk makan siang dan juga makan malam. Nah, bagi Anda para pecinta kuliner yang ingin merasakan pengalaman berbeda saat kulineran, apalagi bersama dengan keluarga dan juga kerabat Anda di akhir tahun, mungkin Le Petit Chef bisa menjadi salah satu pilihan referensi Anda. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Alan Indra, Adam Alamsyah, Metro TV.